Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Arnaldi dengan NIM 1212071010 akan menampilkan presentasi saya mengenai laut bebas yang merupakan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laut bebas yang terdiri dari cakupan materi. Pertama, pengertian dari laut bebas. Kedua, cakupan laut bebas. Yang ketiga, hak dan kewajiban negara di laut bebas. Materi pertama, pengertian laut bebas. Laut bebas adalah laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial maupun laut pedalaman negara-negara kepulauan. Sangat jelas bahwa laut bebas merupakan wilayah yang tidak merupakan wilayah teritorial dari satu negara. Laut yang tidak merupakan wilayah teritorial dari negara maupun laut lepas yang merupakan laut yang sangat dibebaskan. Dengan istilah res nullius, di mana laut merupakan wilayah perairan yang tidak memiliki dan tidak dimiliki oleh siapapun dan dapat dimanfaatkan oleh setiap negara, baik negara yang berpantai maupun negara yang tidak berpantai. Tetapi, dalam pemanfaatan laut bebas hanya untuk kepentingan damai dan tidak ada suatu negara yang boleh mengklaim bagian dari laut bebas menjadi miliknya. Hukum di laut bebas diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 pada par ke-7 pasal 86 sampai 120. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 par ke-7 pasal 87 tersebut, kebebasan yang meliputi 1. Kebebasan berlayar. 2. Kebebasan penerbangan. Ketiga, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. Keempat, kebebasan untuk membangun pulau buatan. Kelima, kebebasan untuk melakukan riset ilmiah. Keenam, kebebasan untuk melakukan penangkapan ikan. Dengan demikian, kebebasan yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 kepada setiap negara, baik negara yang mempunyai pantai maupun yang tidak, yaitu kebebasan untuk memaksimalkan sesuatu yang tidak dimiliki di teritorialnya. Sehingga materi selanjutnya, cakupan dari laut bebas. Pertama, kolom air laut di laut bebas mencakup pertama, permukaan laut yang mana negara manapun memiliki hak untuk berlayar dan terbang di atas permukaan laut bebas tanpa hambatan dengan memperhatikan peraturan keselamatan maritim internasional. Kedua, perairan di bawah permukaan. Negara manapun memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya hayati dan non-hayati di perairan laut bebas dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Ketiga, udara di laut bebas. Negara manapun memiliki hak untuk terbang di atas laut bebas tanpa hambatan dengan memperhatikan peraturan penerbangan internasional. Selanjutnya, dasar dan tanah di bawah laut. Dasar dan tanah di bawah laut bebas merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya mineral dan hidrokarbon. Negara manapun memiliki hak untuk pertama, melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan hidrokarbon di dasar laut dan tanah di bawah laut bebas. Kedua, membangun instalasi permanen di dasar laut dan tanah di bawah laut bebas untuk bertujuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan eksplorasi sumber daya alam. Namun, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di dasar laut dan tanah di bawah laut bebas harus dilakukan sesuai dengan 1. Prinsip-prinsip kelestarian lingkungan laut. Kedua, aturan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas internasional seperti Otoritas Dasar Laut Internasional atau ESA. Selanjutnya, udara di atas laut bebas. Udara di atas laut bebas merupakan wilayah yang sangat penting untuk penerbangan internasional. Negara manapun memiliki hak. Pertama, terbang di atas laut bebas tanpa ada hambatan. Kedua, menerbangkan pesawat
mereka di atas laut bebas dengan tujuan komersial, militer, maupun untuk penelitian ilmiah. Namun penerbangan di atas laut bebas harus dilakukan dengan sesuai dengan peraturan penerbangan yang dikelola oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO. Kedua, keamanan dan keselamatan penerbangan. Walaupun semua negara diberikan kebebasan di laut bebas, bukan berarti mereka bisa melakukan berbagai eksplorasi dan eksploitasi yang menimbulkan bahaya serta kerusakan lingkungan yang masif di sana. Maka, daripada itu, dibentuklah badan-badan hukum internasional untuk mengawasi pergerakan dan aktivitas beberapa negara di laut bebas tersebut. Materi selanjutnya atau yang terakhir adalah hak dan kewajiban negara di laut bebas. Kebebasan yang diberikan kepada negara-negara adalah kebebasan untuk memanfaatkan laut bebas dengan tujuan untuk kepentingan bersama untuk menunjang keberlangsungan hidup umat manusia. Sesuai dengan hukum laut internasional atau Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 atau UNCLOS tahun 1982, dalam pasal 87 Konvensi Hukum Laut Internasional ditegaskan bahwa kebebasan-kebebasan dan hak-hak yang diberikan kepada setiap negara meliputi: pertama, kebebasan untuk melakukan pelayaran di laut bebas merupakan hak yang diberikan kepada setiap negara untuk berlayar bebas di laut bebas, yang mana kebebasan untuk bertransportasi merupakan kebebasan yang diberikan kepada semua negara yang berpantai maupun tidak berpantai. Kapal yang berlayar harus mengibarkan bendera negaranya sebagai tanda yurisdiksi yang tunduk dalam kapal tersebut. Kedua, kebebasan melakukan navigasi atau penerbangan di laut bebas atau freedom of flight yang merupakan kebebasan yang diberikan kepada setiap negara oleh Konvensi Hukum Laut Internasional sesuai dengan pasal 87 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa baik itu negara berpantai maupun negara yang tidak berpantai dapat memanfaatkan laut bebas dalam penerbangan komersial maupun penerbangan untuk kepentingan penelitian ilmiah. Kebebasan yang ketiga adalah kebebasan untuk memasang pipa di bawah laut. Mengenai kebebasan ini diatur dalam pasal 87, 112 sampai 115 Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982, yang mana setiap negara berhak memasang kabel atau pipa bawah laut dengan memperhatikan ketentuan dalam konvensi hukum nasional. Kebebasan yang selanjutnya adalah freedom to construct artificial island atau kebebasan negara untuk membangun pulau buatan, yang mana kebebasan ini harus tunduk pada bagian ke-6 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, yang mana merupakan kebebasan yang diberikan kepada setiap negara untuk membangun pulau buatan demi kepentingan-kepentingan untuk meningkatkan taraf hidup umat manusia. Selanjutnya adalah kebebasan untuk penangkapan ikan. Sesuai dengan Konvensi Hukum Internasional atau UNCLOS 1982, ditegaskan bahwa setiap negara yang mana memiliki kapal, serta negara berpantai maupun negara tidak berpantai, memiliki hak untuk melakukan penangkapan ikan di laut bebas, yang mana penangkapan ikan ini baik itu dilakukan oleh kapal komersial maupun kapal penelitian sendiri harus memasang benderanya sebagai tanda yurisdiksi dari negara tersebut. Lalu, tanggung jawab atau kewajiban setiap negara yang dibebankan oleh UNCLOS 1982 di laut bebas. Pertama, pelarangan atau kewajiban untuk membebaskan semua hal berkaitan dengan perbudakan atau slavery, pembajakan atau pillage. Ketiga, perdagangan obat-obatan terlarang, baik itu narkotika atau bahan-bahan psikotropika. Yang keempat, penyerang gelap. Yang kelima, pengejaran seketika atau hot pursuit. Yang keenam, pencemaran lingkungan hidup. Baiklah, sekianlah penyampaian dari saya mengenai laut bebas tersebut. Baiklah, sekian penyampaian dari saya.
Kesimpulan dapat kita ambil pada kesempatan kali ini bahwa semua negara diberikan kebebasan untuk melakukan pelayaran dan pemanfaatan laut bebas sebebas-bebasnya yang diberikan oleh UNCLOS 1982 yang merupakan sebuah konferensi hukum internasional mengenai hukum laut, yang mana dalam hal ini kebebasan-kebebasan tersebut juga dibatasi oleh UNCLOS itu sendiri sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan serta biota laut yang ada di dalamnya, karena sumber kekayaan alam itu memang harus digunakan untuk kemakmuran manusia, tapi pembatasan-pembatasan itu perlu dilakukan untuk keberlanjutan dari hidup manusia itu sendiri. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.